Observable universe atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan alam semesta teramati, merujuk pada wilayah alam semesta yang dapat kita amati atau dapat dideteksi menggunakan teknologi dan instrumen astronomi saat ini. Konsep ini didasarkan pada batasan bahwa cahaya memiliki kecepatan terbatas, yaitu sekitar 300.000 km per detik. Nah, karena kecepatan cahaya yang terbatas itulah, maka informasi dari objek di alam semesta yang jauh membutuhkan waktu untuk mencapai kita. Atau secara sederhananya, ketika kita sedang mengamati objek yang jauh di luar angkasa, sebenarnya kita sedang melihatnya pada titik di masa lalu seiring dengan waktu yang diperlukan bagi cahaya untuk dapat mencapai kita. Untuk saat ini, diperkirakan usia alam semesta sekitar 13,8 miliar tahun. Dan karena kecepatan cahaya yang terbatas, kita hanya dapat mengamati bagian tertentu dari alam semesta yang berjarak maksimum 13,8 miliar tahun cahaya dari kita. Wilayah inilah yang membentuk apa yang disebut dengan observable universe atau alam semesta teramati. Tapi meskipun teramati, tetap ada batasan dan berlaku hanya untuk objek yang memiliki usia sebanding dengan usia alam semesta. Dalam beberapa kasus, bahkan ada objek yang terletak di luar observable universe kita, tetapi mereka tidak dapat diobservasi karena cahaya yang dikeluarkan oleh objek tersebut tidak memiliki cukup waktu untuk mencapai kita. Dan penting juga untuk kalian ketahui bahwa batasan tersebut hanya berlaku untuk apa yang kita dapat amati saat ini dengan teknologi dan pengetahuan kita. Kedepannya, seiring dengan berkembangnya teknologi pengamatan antariksa, maka pengamatan dan pemahaman kita tentang alam semesta juga akan terus berkembang. Jadi, apa yang disebut dengan batasan observable universe tadi juga dapat berubah seiring waktu dengan kemajuan teknologi kedepannya. Para astronom bisa mempelajari dan mengetahui observable universe melalui berbagai metode pengamatan dan analisis data. Beberapa teknik yang digunakan untuk mengetahui observable universe yang pertama adalah dengan pengamatan cahaya. Para astronom menggunakan instrumen seperti teleskop optik dan teleskop radio untuk mengamati objek di alam semesta ini. Mereka menganalisis cahaya yang diterima dari objek luar angkasa untuk mempelajari sifat-sifat fisiknya, termasuk jaraknya dari bumi. Nah, dengan mengetahui jarak dan kecepatan ekspansi alam semesta ini, para astronom pun dapat mengestimasi batas maksimum dari observable universe. Kemudian pengamatan dengan gelombang radio. Seluruh objek di alam semesta yang bisa menghasilkan gelombang radio dapat diamati dengan menggunakan teleskop radio. Para astronom dapat mengukur jarak ke objek ini dengan menggunakan metode interferometri atau efek redshift. Efek redshift adalah pergeseran ke arah merah dalam spektrum cahaya yang diterima dari objek jauh di alam semesta ini. Dengan mengukur efek redshift suatu objek, maka para astronom dapat mengestimasi jaraknya dan memperoleh batasan pada observable universe ini. Selanjutnya adalah pengamatan terhadap radiasi latar belakang gelombang mikrokosmik. Radiasi latar belakang gelombang mikrokosmik atau disebut sebagai cosmic microwave background adalah radiasi elektromagnetik yang tersisa dari peristiwa Big Bang pada 13,8 miliar tahun yang lalu. Dari sinilah, para astronom mengamati pola distribusi radiasi alam semesta untuk memahami struktur dan usia alam semesta. Terakhir adalah menggunakan simulasi komputer. Selain menggunakan berbagai penelitian serta pengamatan tadi, para astronom juga menggunakan simulasi komputer yang kompleks untuk memodelkan dan memahami evolusi alam semesta. Nah, dengan melakukan simulasi ini, memungkinkan para astronom untuk mempelajari perkembangan struktur kosmik, termasuk ukuran observable universe sendiri. Sebenarnya untuk masalah pertanyaan bentuk dari observable universe itu sama saja dengan menanyakan bentuk dari alam semesta ini.
Nah, pada dasarnya memang tidak diketahui dengan pasti karena ukurannya yang sangat besar dan juga kompleks. Jadi manusia tidak memiliki gambaran lengkap tentang bentuk fisiknya secara keseluruhan. Namun, ada beberapa teori dan hipotesis tentang bentuknya berdasarkan pengamatan dan model kosmologis. Namun, yang paling umum digambarkan adalah berbentuk datar dan juga balon. Untuk bentuk alam semesta datar, menurut sebagian besar model kosmologi saat ini, termasuk model kosmologi bernama Lambda CDM yang dominan, observable universe diyakini memiliki bentuk yang relatif datar. Artinya, garis lurus dan geometri bidang akan memperkirakan bentuk keseluruhan alam semesta ini. Kira-kira seperti ini. Sedangkan untuk bentuk alam semesta balon, model ini menggambarkan alam semesta sebagai permukaan balon yang sedang mengembang. Dalam model ini, setiap titik di permukaan balon akan mewakili lokasi di alam semesta. Dan saat balon mengembang, maka setiap titik menjauh dari titik lainnya sesuai dengan ekspansi yang terjadi di alam semesta. Nah, meskipun model ini yang paling umum digunakan dalam ilustrasi visual, namun bentuk alam semesta yang sebenarnya tidak terbatas. Menentukan jumlah total objek luar angkasa yang ada di seluruh alam semesta ini merupakan tugas yang sangat sulit. Bahkan tidak mungkin dapat dilakukan dengan pasti. Alam semesta memiliki skala yang sangat besar dan terus berkembang dengan miliaran galaksi yang masing-masing berisi miliaran bintang. Selain itu, terdapat juga berbagai objek astronomi lainnya seperti planet, asteroid, komet, nebula, dan banyak objek lainnya. Meskipun memang tidak ada cara pasti untuk dapat menghitung total objek di luar angkasa, namun para astronom tetap berusaha untuk mempelajari dan mengklasifikasikan berbagai jenis objek dalam skala yang dapat dikelola. Para astronom menggunakan data pengamatan dari berbagai sumber seperti teleskop optik, teleskop radio, dan wahana antariksa untuk mengidentifikasi sekaligus mempelajari berbagai objek di alam semesta. Sejauh ini sih masih belum ada estimasi mengenai jumlah objek di alam semesta. Namun yang pasti, jumlahnya bisa mencapai triliunan atau mungkin jumlah yang tidak pernah kita bayangkan. Dan yang pasti tidak akan sebanyak rasa cintaku ke kamu. Kemudian selain perkiraan jumlah tadi, luas dari observable universe ini juga tidak dapat dengan pasti ditentukan karena ruang dan waktu yang terus berkembang dan kompleksitasnya. Namun, menurut perkiraan terbaru, menunjukkan bahwa diameter observable universe atau alam semesta ini sekitar 93 miliar tahun cahaya. Jadi pada intinya, itulah yang bisa saya jelaskan mengenai observable universe atau alam semesta teramati kepada kalian. Dalam video ini, kita sama saja seperti membahas seluruh alam semesta, namun tidak secara terperinci. Beberapa pertanyaan umum seputar observable universe tadi juga sudah saya jelaskan dan semoga bisa menambah wawasan kalian seputar alam semesta yang sangat luas ini. Dan ya, itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Seperti biasa, semoga dapat memberikan wawasan baru seputar dunia astronomi sekaligus hiburan untuk Anda semua. Jangan lupa kedepannya masih akan ada banyak lagi pembahasan menarik seputar dunia astronomi yang akan saya sampaikan. Dan tentunya bakal sayang banget untuk Anda lewatkan. So, tetap stay tune terus ya bersama kami, Nasi Angkasa, Media Astronomi Indonesia.